Kembali lagi bersama kami di program Jangan Takut di Tempat Horor. Au! Ente kok nggak pernah au, Pak, akhir-akhir ini, Pak? Karena yang bawa acara, Bet. Oh iya. Kan nanti ikut au jadi personaku jelek. Oh, pengaruh. Oke, siap. Brand yang masuk kalau banyak bacot. Oke. Oke, teman-teman, dan dari episode pertama sampai kedua kemarin banyak yang beranggapan bahwa jangan takut, Komedi Sandi punya fix serem gitu, yang dibanding mau nyaingin fix serem dan lain sebagainya. Bukan nyaingin, maksudnya kita kan bikin juga berbeda secara konsep. Iya, dan lebih keren nggak sih? Kita ya? Iyalah. Iya, gua. Enggak, jangan takut. Jangan takut, lebih keren dong. Dan untuk menjembatani itu, langsung aja kita datangkan nih pentolan dari Fix Serem untuk mengklarifikasi ini. Pentolan. Ya ini yang punya nama Fix lah. Ya. Yang satunya serem. Langsung saja kita panggil Coki Pardede. Halo. Ya, halo. Harus au juga nggak? Boleh. Apa cerita horor harus au? Gak akan pernah nasional konten. Iya. Dari aunya aja udah au. Ya kan namanya juga ini. Tapi beda. Itu yang bikin unik. Aunya doang. Tapi dari awal kan yang penting beda dulu. Iya. Yang penting beda dulu. Makanya gue nonton kayak episode 1. Tapi emang yang enak cuman itu doang, makanya nggak enak. Coba. Ade. Au. Aku emang yang ke udara. Orang tahu itu kan maksudnya kan anjing melolong kan? Iya. Iya, biar cocok sama horor. Iya, masa tokek? Iya. Masa cuma 2 jam. Berarti lu coba dari AA ya? AA. Tapi Dicari cocok ya. Ini nggak jadi serem bang. Iya. Loh, tapi kan memang kan serem bisa datang di mana aja. Benar. Ya, benar. Nggak harus malam-malam, nggak harus pernah siang-siang kan? Pernah bang. Pernah. Iya. Siang-siang pernah. Bayar BPJS? Serem. Boleh dong. Iya. Apalagi pulang-pulang bapak kecelakaan. Bapakmu siang-siang mati ya? Nah, kok mati ya? Meninggal dong. Lah kan mati. Ya kayak tikus mati. Ya wis meninggal. Ibumu mati ya? Ya, meninggal. Ya. Udah nih cerita. Iya, ini. Nah, Coki, Ah. gimana menurut ente anggapan PS ku nih yang beranggapan bahwasanya kita niru Fix Serem gitu, jangan takut. Enggak ada nirunya sama sekali kok. Menurut gue itu kalian emang dulu waktu kita udah punya Fix Serem, kalian juga udah ada ide bikin konten horor sendiri jauh dari sebelum itu. Dan maksud gue juga Fix Serem juga beberapa kali dibilang mau ngikutin jurnal Risa apa segala macam ya. Nggak bisa juga. Masa setiap orang mau bikin konten horor dibilang ngikutin? Iya. Bisa lah. Karena beda-beda lah. bukan pioner soalnya ya. Masa Iya. jadi niru pioner kan enggak semua. Dan sebenarnya kita semua nih konten nih kalau mau main begitu-begituan kita semua nih ngikutin Dua dunia. Bukan dunia lain ya. Dunia lain. Kita semua ngikutin dunia lain. Yang pertama soalnya dunia lain. Oh iya. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Dunia lain bukan sih? Atau uka-uka? Dunia lain dulu. Dunia lain. Dunia lain dulu ya? Baru KUK, Ekspedisi Merah. Iya, baru. Percaya nggak percaya beda ya dulu ya? Percaya nggak Gue percaya? tuh lupa deh antara percaya nggak percaya atau dunia lain. Itu yang pertama. Ada kalau gua. kismis dulu. Ya, oh ya awal kismis. Tapi Kismis tuh bukan yang ekspedisi horor. Ya. Dia cuma cerita horor Yang doang. horor dunia lain. Jadi nggak apa-apa ngikutin, nggak beda lah. Ya. Konsepnya juga beda. Jadi ngomongin Trans TV ya, mohon maaf ya. Ya nih. Oke, Bang. Kita mau tanya juga nih. Ya. Menurut ente beda nggak sih Jangan Takut sama ini? Dan kalau beda apa bedanya? Beda lah kalau Fix Serem tuh apa ya namanya? Pakai au juga nggak Fix Serem? Enggak. Oh, nggak pakai. Tadi Fix Serem. Udah. Siapa tahu? M-nya doang dipanjangin belakang. Fix Serem. Gitu. Mungkin ya. So gue sih belum pernah ya kita pakai. Yang gue sadar sih kita belum pernah. Bedanya paling gini, kalau di Fix Serem tuh belakangan ini partner saya ternyata Muslim level up.
Oke. Dari orang biasa tiba-tiba jadi punya ilmu gaib. Oh. Iya, jadi punya kodam. Oke. Dan kadang memang di Fixer Room saya jadi tidak kayak nggak diajak main karena Muslim misalnya kesurupan kodam, ngomong bahasa Madura. Apri ngomong bahasa Jawa, gue doang yang biasa aja kan. Oh iya, Muslim ya ada. Saya tidak sakti-sakti. Ya. Tapi kalau kalian kan sejauh ini kan cuman Mas Andi. Mas Andi. Cuman bisa ada nyerempet-nyerempet karena terasa Bisa kan ya? sering. Kalau perasaan masih ada sih, kayak tiba-tiba Feeling. feeling. Tapi kalau yang bener-bener detail kayak kesurupan aja sulit banget. Kalau lu ya berarti lu guanya. Maksudnya lu yang paling Iya. susah kesurupan. Kalau lu paling sering kesurupan ya. Paling sering, Bang. Tapi lu bisa kayak gitu. Enggak, cuman lihat tapi nggak bisa nyuruh. Itu pun kalau dibantu Mas Andi. Oke. Kayaknya sesuai ketebalan iman nggak sih? Yang imannya yang tipis yang gampang kemasukan. Itu karena kemarin habis coli. Emang coli ngaruh ya? Ngaruh, Bang. Bukan orang beriman. Oh ya udah, ya. Ini dilihat calon mertuamu, jangan mancing-mancing ke sana. Ya jangan. Oke, Bang, berarti Ya. itu udah beda ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, Bang. Menurut ente, jangan takut ini udah serem belum? Kita udah ini suruh pergi aja kalau nggak. Dia masih shock karena Ngomong dong ente. Aku baru sadar nih ada dukun tadi. dan dia tuh soalnya kan emang spesialisasinya kan di tempat horor. Iya. Kalau di tempat biasa, Iya. apa fungsi? Aduh, Biasa aja jadinya dia kayak manusia doang. apa fungsi? Mungkin nanti Itu alasan jadi nobe itu ya. Bukan, emang bantu-bantu. Iya. Ya udah nih kita mau ini, Bang. Masih tahu ke Coki Pardede. Aduh, masih lucu. Ayo Mas Andi ngomong Pak Mas Andi. Apa Mas Andi yang mau ditanyakan? mungkin nanti kalau ada yang ada sesuai yang goib-goib baru kita tanya Oke, realisasinya. Boleh. Oke, Bang Cok, nih kita mau kasih tahu nih beberapa. Jadi jangan takut sebelum ada di channel Komedi Sandi Udah kan. berdiri sendiri kan sebelumnya? Udah berdiri sendiri. Terus cukup banyak followersnya gue lihat di Instagramnya udah berapa ribu gitu kan, bener Iya, 2000-an. 2000. Iya untuk konten indie banyak loh itu. Iya, benar. Subscriber 27 27 kan. Banyak, banyak, banyak. Lumayan lah, Bang ya. Untuk AdSense cair 2 kali. Iya. Lumayan. Lumayan. Belum ada kan tuh effort kesurupan, guling-guling, aksennya cuma 8,5. 8.500. Oh. 8.500. Pantesan awunya agak lesu. Lu bisa dilihat AdSense itu dari awu. Iya. Sekarang aman. Aduh, lucu lagi. Kita ada di kekuasaan waktu Ubed ada ekspedisi dia nih. Kalau saya kan jelas bisa masuk. Kalau sama dia kan dia yang suka cari gara-gara, Bang, dilemparin apa sama dia. Yang agresifnya lu ya? Yang Oke, godain siap. dia. Nah, kadang ada momen dimana dia ketempelan tapi nggak bisa masuk, jadinya bentrok tuh energinya. Oke. Ini satu video nih dari kita, Cok. Gitu ya. Kita mulai dari di menit 20.06. Iya. Jadi matanya Ubed, Bang, yang kelihatan, Bang. Ini hilang. Gitu terus tuh. Nah. Itu doang tuh, Bang. Kenapa dia matanya kenapa sih itu putih semua? Iya, itu ketarik doang. gitu. Ketarik. Dan dia apa jelasin dulu ke Coki. Apa lu ngerasain apa sih? Nah, awalnya itu nggak tahu, tiba-tiba fokusku kayak ketarik ke kursi itu. Oke. Nah, pas dari sebelum ketarik itu kayak mataku kayak ketarik-tarik gitu loh, nggak tahu. Kayak ketarik-tarik ini nggak tahu, kayak mau keluar tapi nggak keluar gitu loh. Iya, ngerti. Akhirnya ya udah aku deket situ, akhirnya sama anak-anak disuruh coba duduk. Oh. Nah, pas duduk itu sama dibantu Mas Andi akhirnya masuk. Ini berarti ini udah lama, udah berapa tahun nggak beroperasi di tempatnya nih? Udah lama banget ya? 5 lebih ya, 5 tahun lebih. Dari tahun 2015 lah ya udah nggak ini. Ya, udah nggak kepake. Sebelum pandemi. Ya jauh dong. Iya, tapi yang bener cuma juga. mempertebal. Tapi benar juga sebelum pandemi. banget nggak bisa dikontrol. Oh, ini udah nih. Bentar. Sinyalnya susah, Bro. Sini, Bro. Ya.
Karena nggak ditaruh di sini, nggak ada iniannya. Iya. Agak ke belakang. Skala ketawanya sih yang serem. Nanti menurut Bang Coki udah cukup serem belum? Belum. Nah, terus bisa dijelasin logis nggak kan? Iya, Bang iya. Coki biasa logis. Coba lihat. Mana Jo? Oh, Tetrim punya mau? Lupa. Itu kenapa ketawa doang? Ada informasi yang Mas mau Andi. diomongin nggak? Ya, jadi waktu itu emang frekuensinya Mas Ubed ketarik sama lagi dia. pas. Lagi pas. Terus dia tuh sebenarnya ketawa-ketawa sinis gitu loh. Jadi sebenarnya dia tuh mau nantang kita semua, mau ngusir kita gitu, kayak menunjukkan dia ada di situ dan dia powerful. Oh, tapi dia itu bukan penghuni situ ya? Penghuni Maksudnya situ. jauh sebelum tempat ini tutup juga? Kalau informasi dari dia itu pas tutup terus dia di situ. Jadi salah satu korban yang ada di situ. Itu. Yang katanya dia bekas apa? Diapain dia? Perkosa. Terus dibunuh. Ya udah sih, kalau gue nggak tahu ya, kalau tapi setahu gue sih kalau lo main-main kesurupan kayak gitu harus dikeluarinnya harus bersih beneran sih. Soalnya ke bawah Bukan pulang. ke bawah, ada sisa-sisa, iya residual itu, apalagi kalau negatif kan, residual itu nggak bagus buat lu secara kesehatan atau secara Mental. Ada kok, makanya sebenarnya kan orang yang jadi medium itu, gua nggak tahu ya, orang yang jadi medium tuh harusnya tuh memang orang yang udah belajar khusus Dia udah Ya, puasa untuk jadi dan medium, Ya. supaya dia tuh begitu kemasukan terus keluarnya dengan sempurna. Sebenarnya kalau sekali-sekali nggak apa-apa sih ya, atau Ya, ini seminggu sekali mas. ya pastiin aja AdSense-nya nggak 8.500. Buat bersih ya. iya benar. Karena agak rugi sih kalau misalnya lu, karena agak bahaya, dan kalau memang udah dikeluarin ya pastiin ya. Mungkin Mas Andi. lebih ngerti lah gimana apa istilahnya tuh follow up-nya. Karena setahu gue ada ya orang yang main kesurupan gitu ada perubahan sifat, Ya, perubahan betul. personality, jadi lebih murung. Suka emosi gitu. Suka emosi, tergantung kalau dia terlalu sering mewadahi emosi-emosi negatif, tahu ya, misalnya gue nggak ngerti, tapi yang gue denger sih gitu, terlepas dari gue percaya atau enggak. Misalnya dia sering mewadahi emosi yang marah, bisa jadi temperamen dan yang lain-lain, karena bukan dianya mungkin, tapi Ya. sisa-sisa yang ada di sana. Makanya main-main gini tuh harus ada follow upnya sih. Kalau emang lo nggak gitu, gimana? Ya kalau di Jangan Takut selama ini sih sebenarnya kita juga milih gitu, maksudnya Oh, ini powerful enggak Bisa atau ke-handle. energinya seberapa ini. Kalau terlalu itu biasanya aku Enggak, tahan ya. gitu. Kita nggak milih itu gitu. ya bagus lah kalau kayak gitu. Nggak asal. Karena kan mau sampai 30 episode dong. Ya, Iya. sampai 17. Yang channel lama udah 50-an. Nah, iya bagus. 50 episode. Jangan Semoga. langsung baru di tengah jalan tiba-tiba kalian mental illness. Ada kebanyakan keserupan banget. Iya. Tapi Ini- serem sih itu, serem dari kalau serem efeknya hati-hati aja sih. Oke, serem efeknya berarti Serem ya. efeknya. Videonya belum ya? Ini kedua nih. Ya. Udah bagus ya. Udah, bentar ya. Obat biar minum dulu. Darah cok, sumpah cok. Oh bro, ada darahnya bro. Ada. Batuknya ada darahnya. Gue sih lebih menyarankan berobat ya. Tapi itu baru pertama kali ya lo buat Iya. di konten ini. Selama hidup ini meskipun aku perokok dan lain-lain nggak pernah yang sampai ngeluarin darah. Oh, emang apa yang terjadi mas ini? Mas Andi, Kalau coba waktu itu jelasin Mas Andi. Iya memang Mas, gendruwo. jelasin dia tanya. Iya ini. Iya ini jawab. Jelasin. Jadi itu efek dari tabrakan energi dari gendruwonya. Jadi di situ memang ada gendruwo sama satu kakek-kakek itu yang powerful di situ. Nah kita waktu itu memang kejadiannya ini nggak disengaja nih kita nemu tempat ini. Gitu. Oh. Terus karena satu tempat itu kita gagal karena izin. Ini tempat ketiga.
oh ini tempat Tempat ketiga ketiga. malah. Akhirnya kita main masuk aja gitu, maksudnya tanpa persiapan, tanpa ngelihat ini ada apa gitu. Kita kacau-kacauin di situ, ternyata si genderuwonya gede banget powernya gitu. Akhirnya pertama nabrak si Mas Otong, ternyata ke ini juga kepukul juga Mas Ubed. Pernah nggak di fixerem yang sampai fisik gitu untuk penyakit sih. ini? Kita sih kalau fisik sih biasanya lebih ke mimpi-mimpi. Kalau gue sih nggak pernah kena ya. Biasanya lebih ke muslim atau apri. Dia beberapa hari nggak bisa tidur. Atau kalau misalnya tidur jadi mimpi buruk. Ke psikologinya sih yang kena, ke psikisnya sih. Kalau fisik belum? Ke fisik sih belum. Karena mungkin balik lagi kita dari awal mainnya tuh udah di ranah yang kita batasin gitu. Oke. Sehingga nggak pernah ada yang sampai ke fisik gimana banget sih, nggak ada. Setahu gue sih nggak ada sih sampai muntah darah kayak gitu sih nggak ada. Itu lebih parah, jangan takut ya, masih ya untuk sekarang. Iya ya. sih, Ya. bagus sih. Kalau gue sih muntah darah sih mungkin lu coba cek TBC. Enggak, aman Mas Cok, aman. Kalau begitu mungkin kita gak di dukunnya aja. Sama Mas Apri kayaknya lebih aman ya. Tuker aja kalau Iya, gitu. cuma mimpi-mimpi doang, aman dong. Setahu gue juga jurnal Risa juga belum ada yang muntah darah sih. Oke. Iya benar ya. Maksud gue itu sih lebih ke arah ciri-ciri batuk kronis. Sekali itu doang Mas Cok. Abis itu enggak lagi. Enggak, tapi itu harus hati-hati sih. Itu juga. Tapi ya terlepas dari ada setan atau enggak, itu keluar malam itu syuting kayak gini itu secara fisik capek lagi. Ya, ya. Itu gitu aja udah berbahaya sebenarnya. Terlepas dari setannya ya. Ya. Bro, helm klasik. Yang dengan gue jelas itu jelas banget loh. Coba sekali lagi. Bro, helm klasik. Dia kayak apa? Kalau kalian nangkepnya dia ngomong apa? Gue sih nangkepnya dia ngomong hey. Nah, yang kami yang di tempat Nggak nangkep. ada yang nangkep waktu itu. Apa itu, Mas Andri? Ibu-ibu, jadi di situ kan memang tempat pembantaian, jadi satu keluarga tuh dibantai semua, ibu, anak, bapak gitu. Nah kebetulan di sisi sebelah sini, sisi kiri pintu masuk itu udah ada sosok si ibu itu sebenarnya. Oke. Cuman waktu di take ini kita nggak dengar sama sekali, semua nggak dengar. Cuman aku ngelihat sosoknya aja, tapi aku nggak dengar dia ngomong. Apa dia maksudnya ngapain itu? Ngasih peringatan atau? Yang apa nih? Kalau yang ibu sama anak-anak ini lebih ke apa ya? Menunjukkan kalau ada di situ gitu. Nah, tapi kalau yang si cowok, si bapak itu lebih ke emosi. Oh. Lebih karena yang bunuh kan si bapak. Endingnya bunuh diri dia. Oke. Siapa bapaknya yang bunuh diri? Jadi bapaknya Jadi bapaknya yang bunuh semua. iya, bapaknya ngegorok anaknya 2 sama Ini istrinya. terpisah Nyata. Waduh. Ada beritanya. Dan di tembok ada tulisan aku hanya diakali orang aja gitu, pakai darah. Dan itu yang bapaknya. Bapaknya akhirnya dia Berarti bunuh kasusnya diri. udah berakhir di situ aja ya? Iya, udah nggak tahu jadi apa. Ada nggak di sepanjang sejarah ekspedisi ada yang sampai suara? Enggak, apa ya, suara kita kayaknya nggak pernah nangkep Reza. Paling cuman yang nonton doang ya, followers kita doang yang bilang di sini ada ini, di sini ada ini. Tapi kita dengar lagi sih kayaknya bukan ya. Bukan. Oke. Tapi cuman itu menurut followers kita ya. Tapi itu jelas banget sih. Itu jelas banget. Kira-kira apa ya yang kenapa kok tim Jangan Takut nggak seaneh itu, atau Apa waktu itu frekuensi ini beda? atau Apri yang cukup melindungi saat itu jadi membuang-buang yang besar? Kalau kita kan kadang nantang nih, Mas Andi lebih tinggi nggak? Oh sikat lah gitu kan. Iya, Gimana menurut Mas Andi? Kayaknya lebih ke ini deh. Tempat juga pengaruh. Mungkin di Jakarta sudah sering nih dibuat konten. konten. Oh, iya. Konten kreator Keluar juga masuk lebih- banyak keluar orang, masuk ya. banyak, jadi energi manusia di situ akhirnya Udah ngerusak ya? Nggak udah utuh ngerusak. lagi. Nah, Betul. terus yang kedua mungkin kitanya waktu ini kan kita langsung ngedrop banget tuh, kita ketakutan banget karena kisah itu. Nah akhirnya mereka lebih dominan si penunggu sana gitu. Oke. Nah mungkin waktu Fixerem mood sama energi tim Fixerem itu Ya selalu happy ya karena bercanda terus ya. Kayaknya sih gitu, memang benar juga. Karena memang kalau terutama gue ya, kalau Muslim dan Apri kan memang mereka bisa punya apa ya istilahnya ya,
ilmu-ilmu gitu ya. Tapi kalau gue tuh kalau lagi syuting tuh memang moodnya tuh selalu happy gitu. Jadi gue jarang sampai ada di titik yang takut tuh, ada beberapa kali tapi bisa dihitung lah pakai jari gitu. Sehingga akhirnya gue mungkin tidak pernah ada di titik-titik tertentu yang takut gitu. Dan yang lain juga moodnya juga tinggi mungkin dan gue lebih setuju yang poin satu yang Mas Hendy bilang sih. Karena memang di Jakarta tuh tempat horor tuh kayaknya udah semuanya Jelajah. dan akhirnya sebenarnya yang paling bagus sih kalau mau ekspedisi gini tuh ke tempat yang masih perawan, maksudnya kayak belum ada yang Masuk. 1 atau 2 konten kreator lah yang udah pernah datang ke sana. Karena lama-lama kalau makhluk halusnya udah terbiasa sama Manusia? dia nggak berasa harus melakukan Perlindungan interaksi ya. kayak hewan liar aja, kayak kucing yang udah biasa manusia, dia ngelihat nengok terus tidur lagi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya udah jarang, nggak pernah, cuma di bawah 5 kali terus tiba-tiba yang datang, dia kan penasaran gitu. Iya. Ya benar. Kayaknya sih gitu ya. Tapi ini keren nih, bagus nih, ada suaranya. Oke. Dan ini kan kita udah menunjukkan jangan takut keseremannya versi kepada Bang Coki. Sekarang boleh diceritain nggak sepanjang perjalanan Fix Serem hal apa yang paling menyeramkan? Kalau Bang Coki boleh berbagi, kalau gua silakan berbagi di rekening Kalau gua- di bawah. Stres, wah. Kenapa rekening bareng? Maaf. Iya. Kalau gue sih di Fix Serem sih yang paling serem tuh sebenarnya apa ya? Ada beberapa kali lah episode Fix Serem yang paling serem. Kayak misalnya kita pernah ditimpuk batu, terus kita pernah dilempar Kayu ya? dilempar kayu gede gitu. Atau mungkin tretan muslim pernah kesurupan hal-hal yang serem gitu. Paling cuma sebatas itu doang ya. Kalau gue sih yang serem tuh lebih ke arah selain gue ya, orang-orang yang pernah ikut di sana tuh di follow up gitu, mereka lagi tidur kakinya ditarik-tarik. Aduh, afternya berarti. Oh iya, setelahnya Mereka ya. tuh suka diikutin sama sesuatu. Terlepas dari udah dibersihin atau enggak ya. Biasanya tetap. Biasanya tetap ada yang ikut gitu. Iya. Dan itu sih paling yang paling serem. Tapi yang paling serem waktu itu di Kemang 1, kita habis ekspedisi di situ. Ini udah mulai ini masuk. Enggak. Gua Ini udah cek dulu kan. gitu. Enggak. Gue pernah di Kemang sekali tuh waktu gue habis ekspedisi 1 minggu lebih lah. Si muslim perasaannya nggak enak, dia tidur gelisah dan Apri juga tidur gelisah gitu. Jadi waktu itu di tempat itu gue pernah ekspedisi lain di acara radio gue. Oke. Paranormalnya di rumah habis ekspedisi itu ke rumah sakit seminggu. Katanya gue nggak tahu benar atau enggak ya, tapi paranormal yang di tempat gue ekspedisi ini, waktu itu gue ekspedisinya gue muslim sama paranormal ini. Katanya sih paranormal ini tuh selesai dari situ dia istirahat, yang penunggu sini datang nih ke rumahnya, terus menurut pengakuan si paranormal ini ya, diajak nih jiwanya dibalik lagi ke situ. Oke. Habis itu diajak main. Jadi dia ini nggak sadarkan diri di kosannya seharian. Nah ini nih nggak bisa balik lagi nih ke sini nih, masih ada di rumahnya nih, diajak main sama penunggu yang sini. Nah dia entah pakai kekuatannya manggil si temennya yang paranormal juga yang ada di tempat lain. Oke. Paranormalnya dapat kisi-kisi temennya dia lagi bahaya, disamperin ke kosannya, diketok-ketok, dia nggak bangun, minta tolong dibukain sama ibu kosan, yang dibuka dia nggak sadar, dibawa ke rumah sakit sama temennya. Udah Seminggu. hampir kurang lebih seminggu. Tapi sadarnya 3 hari setelah itu, tapi lemesnya seminggu. Jadi selama di rumah sakit si paranormal ini sama temennya kayak dikasih asupan tenaga dalam supaya dia kuat. Yang ini tuh bisa balik lagi ke sini. Oke. Kalau ini balik lagi ke sini, ini bangun. Yang ngasih energi dokter apa temennya? Temennya. yang tadi. Siapa tahu dokter dengan di rumah sakit. Tapi bisa jadi itu kan kalau dikasih infus di kalau fisik sama mental kan harus sehatnya harus Iya, kayak cuman kan konteksnya energi tadi. Kalau Iya kan, tapi dokter dokternya ya, rumah sakit. energen jahe merah, dokter goblok. Kan rumah sakit. Vi. Iya, ngomong rumah hantu juga siapa? Ya, dan bahayanya emang gitu, maksudnya. Oke, kalau- terima kasih. Dia ngomong. Saya. Iya. Jadi kalau kita masih teringat-ingat atau kita istilahnya Ya, tuh ngebatin, dibatin lagi. dibatin terus meskipun kita udah pulang, itu mereka bisa masih Ada koneksinya. ada koneksinya karena kita Dan bisa datang lagi. bisa datang lagi. Itu Oh, iya. bahayanya itu. Tapi ada cara ini yang masih tak pakai sampai sekarang sih. Kalau misalnya habis explore di tempat-tempat horor itu
balik kawan di kos sendiri nih. Iya. Ya udah cara menenangkannya masturbasi biar tenang, Iya, capek tidur udah lupa gitu. Iya. Beli kan mahal, ya wes. Betul. Wih, Beneran, Iya, beneran dia kan. Bener. beli yang mahal. Hah? Beli yang mahal. Kalau beli mahal, yang Oke. mending sendiri aja daripada buang-buang uang. Oke. Dan lebih positif lah ya. Ya, Ah. benar-benar. Tidak daripada beli kan? Iya lah. Nah, tapi kalau gue kan nggak percaya gini-gini ya, maksudnya ya 50-50 lah. Tapi Gua sering tuh- beli juga. Enggak, gue nggak pernah coli juga. Oh, sumpah? Coli, ya nggak coli ya coli. Iya, maksudnya enggak ya Tapi setelah tidak pulang dari tempat. Kenapa pulang dari tempat horor saya sama? anjing ini Menenangkan diri. Bupet berdebu banget. Bukan itu, macam menenangkan diri. Iya, iya. Enggak, kalau gue ya, gue pulang dari gitu gue selalu mandi. Iya betul. Oke. Gue selalu mandi pakai Konsep. air dingin, yang paling dingin. Gue nggak pakai air panas, gue mandi pakai air dingin yang paling dingin. Habis itu gue setel film aja. Di kamar gue setel film Netflix atau apa. Terus gue nonton hal yang gue sukain aja. Oke. Terus nanti lama-lama gue tidur udah lupa. Lupa aja. Dan dari relax kena air dingin nih. Gue percaya sih kalau kita bisa kita kan yang kontrol mood kita ya. Kalau kita ganti moodnya sih itu sih. Gua. Soalnya kadang gue bukan males dia ngikutin. Kadang kalau gue pernah sekali tuh masih keinget-inget tempatnya, tidur ke bawah mimpi terus bangunnya capek gitu. Oh iya, iya. Terus bangunnya keringetan gitu nggak enak. Oke. Gue sih selalu mandi gue. Thank you Bang Coki Ya, atas sama-sama, teman-teman. waktunya dan terima kasih buat CSku atau Ya. umat lucu yang udah nonton ini. Ya, oh ya, gue mau ngasih tau dan buat teman-teman nih yang nonton konten ini, coba aja ditonton, jangan takut karena menurut gue beda kok sama Fixer, konsepnya beda, cara mainnya juga beda, dan dulu bisa lebih serem karena memang ubednya juga muntah darah kan. Iya. Muntah darah gila loh men. Serem kapan lagi kita bikin konten Yang horor. lebih serem tuh AdSense-nya sih. Ya terima kasih atas pujiannya Coki Pardede. Sampai jumpa di segmen lain, tetap di Jangan takut di tempat horor.